Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yaumil Makfira dengan NIM F1G1210013. Di sini saya akan mempresentasikan software requirement specification saya dengan judul Sistem Manajemen Perpustakaan Berbasis Web. Bisa kita lihat di sini, terdapat daftar isi dari SRS sistem yang telah saya buat. Kemudian juga terdapat beberapa daftar gambarnya. Oke, langsung saja kita masuk ke bab pertama mengenai pendahuluan. Adapun latar belakang dibuatnya sistem manajemen perpustakaan ini, yaitu sistem manajemen perpustakaan telah menjadi kebutuhan yang semakin mendesak di era digital ini. Pertumbuhan koleksi buku dan peningkatan jumlah anggota perpustakaan menuntut solusi yang efisien dan terorganisir untuk mengelola informasi yang berkaitan dengan buku, anggota, dan layanan perpustakaan. Selain itu, perpustakaan juga ingin memanfaatkan teknologi dan layanan online untuk memberikan pengalaman yang lebih baik kepada anggota mereka, seperti pencarian buku yang mudah, peminjaman online, dan laporan administrasi otomatis. Dalam hal ini, SRS Sistem Manajemen Perpustakaan dirancang untuk memenuhi kebutuhan tersebut, termasuk fitur-fitur seperti pencatatan peminjaman, pengembalian, pembayaran denda, pelacakan inventaris, dan pelaporan data yang akurat dan terkini. Keamanan data anggota dan privasi juga menjadi perhatian penting dalam desain sistem ini. Dengan adanya SRS komprehensif, perpustakaan dapat meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan layanan kepada anggota, dan mengoptimalkan pengelolaan koleksi buku mereka. Adapun tujuan penulisan dokumen SRS ini dirancang untuk mengelola operasi sehari-hari sebuah perpustakaan. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk mempermudah pengelolaan koleksi buku, peminjaman buku, pengembalian buku, dan administrasi perpustakaan lainnya. Adapun audiens yang dituju dan pembaca yang disarankan, yang pertama ada administrator, yaitu bertanggung jawab untuk mengelola dan mengawasi sistem secara keseluruhan. Kemudian ada pustakawan, menggunakan sistem untuk melaksanakan tugas-tugas sehari-hari di perpustakaan. Kemudian ada anggota perpustakaan, menggunakan sistem perpustakaan sebagai anggota perpustakaan dan menggunakan sistem untuk mengakses layanan yang ditawarkan. Kemudian ada petugas administrasi, menggunakan sistem untuk melakukan tugas-tugas administratif seperti memproses pendaftaran anggota baru, memasukkan data buku baru ke dalam sistem, memeriksa dan memperbaharui informasi anggota, dan menghasilkan laporan administrasi. Kemudian ada pengelola koleksi. Pengelola koleksi menggunakan sistem untuk mengelola koleksi buku perpustakaan. Kemudian yang terakhir ada auditor atau pengawas, memiliki peran dalam memastikan keputusan sistem terhadap kebijakan, prosedur, dan regulasi yang berlaku. Baik, adapun ruang lingkup sistem manajemen perpustakaan ini, yang pertama ada perancangan sistem peminjaman, kemudian ada perancangan sistem pengembalian, perancangan sistem laporan pengelolaan buku, perancangan sistem data perpustakaan, dan perancangan sistem tampilan buku yang tersedia. Adapun untuk batasan sistem ini, yang pertama, sistem manajemen perpustakaan berbasis web ini dibangun dengan pemberian hak akses masing-masing user. Kemudian yang kedua, sistem perpustakaan berbasis web yang berupa data anggota, data buku, transaksi peminjaman, pencarian buku, dan pembuatan laporan. Kemudian yang ketiga, untuk siswa yang belum terdaftar, harus melakukan registrasi terlebih dahulu menjadi anggota melalui admin. Kemudian output yang dihasilkan yaitu berupa laporan transaksi peminjaman, data buku, dan data anggota. Kemudian untuk permasalahan dibatasi pada perancangan sistem dan pembuatan program aplikasi. Adapun definisi dan istilah yang terdapat dalam SRS ini ada SRS yaitu Software Requirement Specification, ada IEE Institute of Electrical and Electronic Engineering,
kemudian ada user, pengguna dari perangkat lunak, kemudian ada interface, tampilan antarmuka, hardware, perangkat keras, dan software perangkat lunak. Kemudian untuk referensinya, di sini saya membuat SRS Manajemen Sistem Perpustakaan ini dengan menggunakan beberapa jurnal dan beberapa artikel. Selanjutnya kita masuk ke bab kedua mengenai deskripsi keseluruhan. Adapun untuk deskripsi produk, sistem manajemen perpustakaan ini adalah sebuah perangkat lunak yang dirancang khusus untuk membantu perpustakaan dalam mengelola dan mengorganisasi koleksi buku, data anggota, dan semua aspek operasional perpustakaan. Sistem ini memberikan alat yang efisien dan terintegrasi untuk memfasilitasi proses peminjaman, pengembalian, pencarian buku, dan administrasi perpustakaan secara keseluruhan. Fitur-fitur seperti manajemen anggota, pencarian buku, pencatatan peminjaman, pengembalian, pembayaran denda administrasi perpustakaan, atau pelacakan inventaris, dan pelaporan data yang akurat dan terkini. Adapun untuk fungsi dari sistem manajemen perpustakaan ini ada dua. Yang pertama ada fungsi untuk administrator atau super user, dan yang kedua ada fungsi untuk anggota perpustakaan atau user biasa. Untuk fungsi administrator, yang pertama mengelola pengadaan buku, mendaftarkan anggota, mengelola peminjaman buku, mengelola pengembalian buku termasuk perhitungan denda, dan melaporkan inventaris buku, laporan pengadaan buku, laporan peminjaman dan pengembalian buku, dan pemasukan denda. Adapun untuk fungsi anggota perpustakaan, yang pertama melihat buku yang tersedia dan dapat dipinjam, yang kedua dapat mendapatkan informasi tenggat waktu pengembalian, kemudian yang ketiga mendapatkan informasi denda yang harus dibayar untuk setiap buku yang dipinjam. Adapun untuk penggolongan karakteristik pengguna. Penggolongan karakteristik pengguna terbagi dua untuk sistem manajemen perpustakaan ini. Yang pertama ada admin, yang bertugas untuk mengatur hak user dan menerima serta menyampaikan notifikasi yang diterima. Hak, hak akses ke aplikasinya adalah mengelola data dan kemampuan yang harus dimiliki admin, yaitu pemahaman tentang sistem perpustakaan, pemeliharaan dan troubleshooting, keamanan sistem, manajemen basis data, keterampilan teknis, dan lain-lain. Kemudian untuk pengguna yang kedua, yaitu user, bertugas untuk melihat buku yang tersedia di perpustakaan untuk dapat dipinjam. Kemudian hak akses ke aplikasinya yaitu melihat data, dan kemampuan yang harus dimiliki user adalah pemahaman tentang sistem yang akan digunakan, yaitu sistem manajemen perpustakaan ini. Kemudian untuk lingkungan operasinya, perangkat ini beroperasi di lingkungan pengajaran yang memiliki perpustakaan seperti sekolah, perguruan tinggi, perpustakaan daerah, dan yang lain. Sistem manajemen perpustakaan ini memiliki antarmuka berbasis web yang dapat diakses melalui browser di perangkat seperti komputer, laptop, tablet, atau smartphone. Pengguna dapat mengakses fitur-fitur sistem, melakukan pencarian, meminjam atau mengembalikan buku, memperpanjang peminjaman, dan mengelola akun mereka melalui situs web perpustakaan. Kemudian, untuk batasan desain dan implementasi sistem ini, yang pertama, sistem ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP serta perangkat lunak lainnya seperti Exam. Kemudian, sistem digunakan oleh administrator dan pengunjung perpustakaan. Yang ketiga, sistem ini merekap peminjaman, pengembalian, denda, dan pelaporan inventaris buku. Kemudian, untuk kebutuhan antarmuka eksternal. Kita masuk ke bab 3, yaitu kebutuhan antarmuka eksternal. Terdiri dari beberapa bagian tampilan, ada tampilan login, tampilan halaman utama, dan tampilan daftar menu. Untuk tampilan daftar menu terbagi dua, yaitu tampilan daftar menu untuk admin dan tampilan daftar menu untuk user. Untuk tampilan daftar menu admin, terdiri dari beberapa tampilan seperti tampilan input anggota, tampilan hapus anggota, tampilan input peminjaman, tampilan pengiriman notifikasi peminjaman, tampilan pengembalian, tampilan input buku, dan tampilan pelaporan. Untuk tampilan daftar menu untuk user,
Ada tampilan input judul buku, tampilan notifikasi peminjaman, dan tampilan profil user. Untuk user interface-nya, perangkat lunak untuk perpustakaan ini dibuat dengan menggunakan aplikasi web. Untuk pengelolaan user interface digunakan aplikasi Dreamweaver, di mana tampilan web didesain menggunakan template yang ada. Perangkat lunak untuk layanan dalam perpustakaan ini dilengkapi dengan menu untuk pengaksesan berbagai fungsi yang disediakan. Interaksi antara pengguna dan perangkat lunak dilakukan dengan menggunakan keyboard dan mouse, misalnya mengakses menu. Kemudian untuk hardware interface-nya, sistem ini menggunakan perangkat keras seperti personal komputer, monitor, keyboard dan mouse, internet broadband, dan semua perangkat keras yang digunakan merupakan perangkat standar dalam sistem komputer serta koneksi internet. Kemudian untuk software interface-nya, terdiri dari software server dan software client. Untuk software servernya, DBMS-nya adalah MySQL, kemudian localhost-nya menggunakan Exam, dan web browser-nya menggunakan Google Chrome, Mozilla, dan Internet Explorer. Kemudian untuk software client-nya menggunakan web server Google Chrome, Mozilla, dan Internet Explorer. Kemudian untuk sistem operasi servernya menggunakan Windows terbaru, begitu juga dengan sistem operasi kliennya. Kemudian untuk bahasa pemrograman menggunakan bahasa PHP, JavaScript, HTML, dan CSS. Adapun untuk communication interface-nya, proses komunikasi dalam sistem ini menggunakan jaringan lokal di mana dikontrol oleh komputer server. Kemudian kita masuk ke bab 4 mengenai functional requirement. Terdapat beberapa functional requirement atau kebutuhan fungsional pada sistem ini. Yang pertama ada pendaftaran anggota. Sistem harus memungkinkan anggota perpustakaan untuk mendaftar dan membuat akun pengguna. Informasi pendaftaran anggota harus mencakup nama, alamat, nomor telepon, dan data identitas lainnya yang relevan. Kemudian sistem harus menghasilkan nomor anggota unik untuk setiap anggota yang terdaftar atau ID anggota. Kemudian pencarian buku. Sistem harus menyediakan fitur pencarian buku berdasarkan judul penulis, kategori, atau kata kunci lainnya. Kemudian pengguna harus dapat melihat detail buku termasuk deskripsi, penulis, jumlah statis yang tersedia, dan lokasi buku di perpustakaan. Kemudian untuk peminjaman buku, sistem harus memungkinkan anggota untuk meminjam buku dengan memasukkan nomor anggota dan detail buku yang dipinjam. Sistem harus memperbaharui status buku yang dipinjam dan mengurangi jumlah statis yang tersedia. Kemudian sistem menyerahkan informasi statis akhir peminjaman dan dikenakan denda jika batas waktu habis. Kemudian untuk pengembalian buku, sistem harus mencatat pengembalian buku oleh anggota perpustakaan, sistem harus mengubah status buku menjadi tersedia, dan meningkatkan jumlah statis yang tersedia. Kemudian jika ada keterlambatan pengembalian, statis harus menghitung denda yang dikenakan sesuai dengan kebijakan perpustakaan. Kemudian sistem mendeteksi batas pengembalian buku, jika lebih maka dikenakan denda. Kemudian untuk administrasi perpustakaan, sistem harus memungkinkan petugas perpustakaan untuk mengelola data buku, termasuk menambahkan buku baru, menghapus buku yang rusak, dan memperbaharui informasi buku yang ada. Kemudian sistem harus menyediakan laporan yang menampilkan status pengguna perpustakaan, peminjaman buku, dan inventaris buku. Adapun untuk use case diagram dari sistem ini, terdiri dari satu aktor, yaitu admin, di mana admin ini mempunyai hak untuk mengelola data anggota, seperti memasukkan data anggota, mengubah data anggota, dan menghapus data anggota. Kemudian, mengelola data buku, seperti memasukkan data buku, mengubah data buku, dan menghapus data buku. Kemudian, mengelola data peminjaman, seperti memasukkan data peminjaman, menghapus data peminjaman,
mencari data peminjaman, dan mencetak data laporan. Adapun untuk penjelasan dari use case ini, use case untuk mengolah data buku digunakan untuk use case untuk mengolah data anggota digunakan untuk mengolah data anggota. Pengelolaan data meliputi tambah data, ubah data, dan hapus data. Kemudian untuk use case mengolah data buku digunakan untuk mengelola data buku seperti pengelolaan tambah data buku, ubah data buku, dan hapus data buku. Kemudian untuk use case mengelola data pinjam digunakan untuk mengelola data pinjam, meliputi tambah data pinjam, hapus data pinjam, mencari data pinjam, dan mencetak data pinjam. Kemudian dari use case diagram di atas tadi, terdapat beberapa name use case-nya merujuk pada berapa tugas aktor yang terdapat dalam use case diagram ini. Karena tugas aktor di sini ada 3, yaitu mengolah data anggota, mengolah data buku, dan mengolah data peminjaman, maka name use case-nya juga terbagi menjadi 3. Kita masuk ke name use case pertama, yaitu data anggota. Untuk deskripsi use case ini, yaitu sistem harus memungkinkan anggota untuk mendaftar dan membuat akun. Informasi pendaftaran anggota harus mencakup nama, alamat, nomor telepon, dan data identitas lainnya yang relevan. Sistem harus menghasilkan nomor anggota unik untuk setiap anggota yang terdaftar, atau biasa disebut dengan ID anggota. Kemudian sistem juga memungkinkan anggota untuk melakukan pencarian buku, peminjaman buku, pengembalian buku, dan pembayaran denda jika tiba batas akhir pengembalian namun buku tidak dikembalikan. Adapun untuk activity diagram name use case data anggota, menggambarkan workflow atau aliran kerja atau aktivitas dari sebuah sistem atau operasi bisnis. Yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa diagram aktivitas menggambarkan aktivitas sistem, bukan apa yang dilakukan oleh aktor. Jadi, aktivitas yang dilakukan oleh sistem. Untuk activity diagram di sini bisa dilihat, di sini ada admin dan sistem. Admin melakukan pemilihan menu data anggota, kemudian sistem merespon dengan menampilkan form data anggota, kemudian admin memilih jenis pengolahan data, kemudian di sini ada masuk, ada hapus, dan ada update. Jika admin memilih masuk, maka sistem akan merespon simpan data anggota, kemudian tampilkan data anggota. Dan jika admin memilih update, maka sistem akan menampilkan data anggota, kemudian admin akan memilih data anggota yang akan diubah, kemudian sistem akan mengubah data anggota, dan yang terakhir sistem akan menampilkan data anggota. Kemudian jika admin memilih hapus, maka sistem akan menampilkan data anggota, kemudian admin akan memilih data anggota yang akan dihapus, dan sistem akan menghapus data anggota itu dan berakhir pada tampilan data anggota yang telah dihapus. Adapun untuk stimulus dan responnya, sini ada action by user dan ada respon from system. Misalnya, user memilih menu data anggota. Kemudian, sistem respon dengan menampilkan form data anggota. Kemudian, jika user memilih jenis pengolahan data misalnya masuk, kemudian sistem respon dengan menampilkan data anggota, kemudian simpan data anggota dan menampilkan data anggota. Dan kemudian jika user memilih update, maka sistem akan menampilkan data anggota, kemudian user akan memilih data anggota yang akan diubah, dan sistem akan menampilkan data anggota yang telah diubah. Kemudian jika user memilih hapus, maka sistem akan merespon dengan menampilkan data anggota, kemudian user memilih data anggota yang akan dihapus, dan kemudian sistem akan merespon hapus data dan tampil data anggota yang baru. Baik, kemudian untuk sequence diagramnya, di sini ada aktor dan data anggota. Aktor, pertama-tama, aktor memulai manage data anggota. Kemudian, sistem menampilkan form data anggota. Kemudian,
aktor atau admin di sini mengisi form data anggota. Admin di sini berupa user, bisa juga user, bisa admin. Kemudian user di sini mengisi form data anggota, kemudian ada proses query, dan yang ketiga berakhir pada menyimpan ke database. Kemudian untuk name use case yang kedua, ada data buku. Pada use case ini, berisi tentang data-data buku yang terdapat dalam perpustakaan. Memasukkan data buku, mengubah data buku, dan menghapus data buku. Adapun untuk activity diagramnya, di sini admin memilih menu data buku, kemudian sistem merespon dengan menampilkan form data buku, kemudian admin memilih jenis pengelolaan data, ada insert, hapus, dan update. Jika admin memilih insert, maka admin masuk ke data buku, kemudian sistem menyimpan data buku, kemudian berakhir dengan tampilan data buku. Kemudian jika admin memilih update, maka sistem akan menampilkan data buku, kemudian admin akan memilih data yang akan diubah, kemudian admin akan memilih data yang buku yang akan ditampilkan, kemudian sistem akan merespon dengan menampilkan data yang akan diubah, kemudian yang terakhir menampilkan data buku. Kemudian jika admin memilih hapus, maka sistem akan menampilkan data buku, kemudian admin akan memilih buku yang akan dihapus, dan kemudian sistem akan menghapus data buku yang dipilih oleh admin, kemudian berakhir pada tampilan data buku yang telah dihapus. Untuk stimulus dan responnya sendiri, seperti pada penjelasan name use case 1 tadi, yang pertama ada pemilihan menu data buku, kemudian menampilkan form data buku, kemudian memilih jenis pengelolaan data. Jika kita pilih insert, maka sistem akan menyimpan data buku dan menampilkan data buku. Kemudian jika memilih update, maka sistem akan menampilkan data buku dan memilih data buku yang akan diubah. Kemudian sistem akan mengubah data buku dan menampilkan data buku. Kemudian jika user memilih hapus, maka sistem akan menampilkan data buku, kemudian user memilih data buku yang akan dihapus, dan sistem akan merespon dengan hapus data buku dan tampil data buku yang baru. Kemudian untuk use case diagramnya sendiri, yang pertama, di sini ada aktornya, yaitu memulai mengelola data buku, kemudian menampilkan form data buku, mengisi form data buku, dan menyimpan ke database. Kemudian untuk name use case 3, yaitu data peminjaman, berisi data peminjaman oleh anggota perpustakaan, seperti tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, cari data peminjaman, informasi denda ketika terlambat mengembalikan buku yang dipinjam, dan cetak laporan. Adapun untuk activity diagramnya, di mana di sini ada admin dan sistem. Admin akan memilih menu data pinjam, kemudian sistem akan menampilkan form data pinjam. Admin akan memilih jenis pengelolaan data, ada insert, hapus, dan update. Kemudian untuk stimulus dan responnya, seperti pada penjelasan di atas tadi, kemudian terdapat pula sequence diagramnya. Sequence diagram data peminjaman terbagi menjadi 3, yaitu sequence diagram data peminjaman, kemudian sequence diagram cari data peminjaman, dan sequence diagram cetak data laporan peminjaman. Adapun untuk kelas diagramnya, di sini terdapat beberapa entitas berdasarkan sistem manajemen perpustakaan yang telah saya buat. Ada entitas anggota, entitas pengembalian, entitas peminjaman, entitas buku, entitas petugas, dan entitas rak. Kemudian kita masuk ke bab 5, yaitu non-functional requirement, atau kebutuhan non-fungsional. Yang pertama ada usability atau kemudahan pengguna, yaitu antarmuka pengguna harus intuitif dan mudah digunakan oleh pengguna dengan berbagai tingkat keahlian. Kemudian sistem harus memiliki dokumentasi yang jelas dan panduan pengguna yang mudah diakses. Kemudian waktu respons sistem harus cepat agar pengguna dapat berinteraksi dengan sistem dengan efisien. Kemudian untuk fungsional
Non-functional requirement yang kedua, yaitu reliability atau keandalan. Sistem harus stabil dan dapat diandalkan untuk menghindari kegagalan sistem yang dapat mengakibatkan kehilangan data atau kerusakan lainnya. Sistem harus memiliki mekanisme backup dan pemulihan data untuk mengatasi kegagalan atau kerusakan yang tidak terduga. Kemudian yang ketiga ada performance atau kinerja. Sistem harus mampu menangani beban pengguna yang tinggi tanpa mengalami penurunan kinerja yang signifikan. Kemudian waktu tanggapan sistem terhadap permintaan pengguna harus cepat, misalnya pencarian data harus memberikan hasil dalam waktu yang wajar. Sistem harus mampu memproses operasi yang kompleks dengan efisiensi yang tinggi, seperti pemrosesan peminjaman atau pengembalian buku. Kemudian yang keempat ada scalability atau skalabilitas. Sistem harus dapat dengan mudah ditingkatkan dan berkembang seiring pertumbuhan perpustakaan, termasuk penambahan koleksi buku dan peningkatan jumlah pengguna. Kemudian infrastruktur sistem harus dapat menangani peningkatan skala tanpa mengorbankan kinerja dan fungsionalitas. Kemudian yang kelima ada security atau keamanan. Sistem harus memiliki mekanisme autentikasi dan otorisasi yang kuat untuk melindungi data sensitif dan mengontrol akses pengguna. Data yang ditransmisikan antara klien dan server harus dienkripsi untuk mencegah pengambilan data oleh pihak yang tidak berwenang. Kemudian sistem harus memiliki mekanisme pemulihan pasca serangan keamanan dan pelaporan insiden keamanan yang terjadi. Kemudian yang keenam ada maintainability atau kemudahan pemeliharaan. Sistem harus dirancang dengan kode yang bersih, terstruktur, dan dokumentasi yang memadai untuk memudahkan pemeliharaan dan perbaikan bug. Kemudian, pembaruan sistem harus dapat dilakukan dengan cepat dan mudah tanpa mengganggu operasional perpustakaan. Kemudian yang ketujuh atau yang terakhir adalah interoperability atau interoperabilitas. Sistem harus dapat berinteraksi dengan sistem lainnya yang digunakan dalam lingkungan perpustakaan, seperti sistem manajemen inventaris dan sistem identifikasi buku. Mungkin cukup sekian presentasi software requirement saya dengan judul Sistem Manajemen Perpustakaan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.